mereka yaitu Res, Kairi, dan Skiboy dan juga Cewek. Iya, dan dengan line up mereka yang akan berjumpa dengan Geek Farm, di mana line up mereka adalah Veldora Vincent, Abai Balotsky dan juga Cak Dera akan berusaha untuk menundukkan sang landak. Dua line up kemenangan, Mafuka, The Giant Slayer, menumbangkan sang Raja Langit. Apakah sang Raja Langit yang bangkit dan langsung merajai MPL kali ini? Please welcome Geek Farm versus Fnatic Onyx. Satu kata, proses. Bolehkah Onyx berproses? Bolehkah Geek Fam berproses? Jawabannya adalah boleh, tapi apakah waktu memberikan mereka untuk bisa berproses? Match inilah pembuktiannya. Seberapa jauhkah Geek Farm yang sudah mengeksplor para pemain mereka untuk tetap mempertahankan kemenangan mereka dari regular season? Ya. Oke, dan bahkan banyak yang berharap Onyx kembali lagi ke langit. Dan juga bahkan banyak yang berharap Onyx tumbang di hari pertama. Tapi ini dia pembuktian dari The Giant Slayer terhadap sosok Sky King. Karena Sky King mungkin biasanya dia selalu dapat 2 nyawa. Kali ini Om, yap, hanya ada 1 nyawa. Ya, dan ini 2 tim yang kita bawa ke M5 sekarang harus bertemu di babak play-in. Yes. Salah satu saja yang bisa memilih untuk mereka maju ke babak selanjutnya pastinya masih dengan coaching staff di balik ini semua. Coaching staff yang berperan besar juga untuk hero-hero yang sudah mereka persiapkan selama 2 minggu libur kita. Yap, betul banget. Jadi tidak ada tim yang sama di M6 atau perwakilan M-Series sebelumnya yang berada di M6. Karena Geek Farm dan Fnatic, salah satu di antara mereka wajib pulang. Yap, dan juga kita jangan lupakan ya, bagaimana draft yang sempat dilakukan juga dengan Coach Jeff. Ini draft yang sama dengan game pertama dan juga di game yang kedua. Dan menurutku hal tersebut cukup berbahaya kalau kembali bakal coba dibawakan dengan dia sendiri. Kayak, oke lah, kita tahu mungkin dia sedang explore mungkin di regular season. Tapi dengan babak playoff seperti ini kayaknya untuk draft yang sama Kebaca tidak ya. akan terjadi. Kayaknya kebaca sih, tapi gua ada satu concern dari hero mid lane. Kadita di meta assassin yang dimana Kadita ini tipikal pick off mandiri itu gak muncul sama sekali loh. Bahkan kayak dari Suns-nya pun waktu itu pernah menjawab di interview, Ya. sekarang tuh susah untuk main Kadita karena sekarang metanya bukan lagi tank yang keras. Nah sebenarnya kalau gue beropini adalah sebaliknya, ya karena gak ada tank yang keras dia bisa pick off dengan ya bisa dibilang mudah. Iya ya, banyak opini yang memang bisa terjadi sih. Tapi kalau kita ngomongin journey itu M6 Glory, Kairi versus Baloy, 2 pemain yang kita impor dari luar. Dan kali ini mereka harus bertemu lagi dan menentukan siapa yang akan lolos ke M6. Yap. Atau minimal grand final dulu deh Om, jangan jauh-jauh dulu. Ya saya memang salah satu harus gugur ya. Dan ya, kedua pemain ini memang adalah pemain kunci ya. Ya. Untuk timnya juga dari Kairinya, mungkin kalau dari early snowball yang bisa dipegang untuk Onyx, Fnatic Onyx. Sedangkan untuk Geek Farm sendiri, dari big brain Baloy-nya nih, Ya. ini penting banget untuk dia. Jangan sampai menyanyiakan kesempatan ketika ada Baloy di depan, tapi gak ada follow up yang sering kita lihat untuk di awal season. Iya. iya, Gue iya. bahkan kayak sering banget sih gue ngeliat juga dari Onyx gitu kan. Misalkan dia nggak nge-ban Nata, berarti dia nggak mau main assassin. Yep. Kayak hampir terbaca lah. Diri. Dan jelasnya ini untuk trio mid yang sempat di-mention juga dari Lim. Ini harus bisa jalan, harus bisa bersinergi satu sama lain. Dan menurutku Grok Kadita tetap menjadi ancaman juga sebenarnya. Iya Kalau kan? itu tim itu memang adalah tim yang agresif. dia. Wow, benar. Hindu Victory-nya bahkan memberikan informasi jangan coba-coba assassin Vincent. Karena prioritasin fighter jungler untuk Vincent adalah sebuah hal yang sangat penting. Berarti apakah Vincent kali ini benar-benar terlalu buruk untuk bermain assassin di mata kita semua? Mungkin kalau diperhalus belum bisa di patch sekarang Ji. Iya, Belum tapi bisa jangan di lupa season loh, sekarang. Julin juga kan fighter. Ya. Iya. Jadi masih Masih juga masuk masuk ya? dan cocok untuk dipergunakan dengan Vincent. Iya ya. Dan masih menantikan juga ya seperti biasa lah. Kalau lihat Geek pasti kita mencari hero unik dari Baloy sendiri. Bedanya ini mode playoff Om. Mode playoff, apalagi dia punya champion mentality. Ya, kayaknya kalau mencari itu Iya. adalah kata yang kurang tepat buat di babak playoff ya. Iya. Mereka udah harus dapat dulu nih cariannya seperti apa di game pertama. Oke. Kalau masih mencari di game yang pertama,
kita pasti akan bertanya, ini 3 minggu ngapain? Waduh. Sering-seringnya gue bilang juga kan, ya kalau mereka bilang ya kita belum siap ya sorry itu saya MPL nggak nunggu kita siap, Iya. MPL nggak nunggu kalian siap. Jadi betul. kalian persiapkanlah sebelum playoffnya mulai. Ya, pokoknya ketika mulai harus sudah siap. Ya. Dan ya ini best of 5 play-in, jadi emang bakal keras banget. Tapi secara win rate 50-50 lah, ya nggak beda jauh lah untuk Geek Fam mau di Iya. Blue Side atau Red Kalau aku Side. bilang dari Given masih oke sih, 50-50 ya. Mungkin Ya. better lah dari 5 tim yang tersisa sekarang. Yep. Dari Fnatic Onyx-nya bahkan dari Blue Side-nya mereka, first pick-nya mereka gak terlalu bagus dibandingkan dengan second pick-nya mereka. Tapi masalahnya Geek ambil second nih. Nah kita bahas satu hero yang sering dilepas juga di regular season. Chip. Berani lepas Chip gak nih untuk playoff? Untuk playoff dan untuk Onyx. Salah satu tim yang paling berani ngelepas chip, Geek Fam. Geek Ya. Fam. Ya. Oke. Setuju banget. Dan lihat betapa ramainya Bandung. Wow. Woi Bandung! Di sisi kiri kita berwarna kuning, di sisi kanan berwarna merah. Wow, ini Wow. ramai banget sih, luar biasa Di kiri, antusiasme. di kiri kuning, di kanan merah. Cakep. Oke Bandung, baru tepuk tangan Bandung! Wow. Gila baru dakwel. Sampai di festival juga rame ya. Gila festival rame banget juga. Iya. Memang Luar biasa itulah kenapa kita suka banget playoff offline. Kita langsung bertemu dengan para sahabat Mobile Legends dimanapun mereka berada. Karena ini dia, Perangko akan menarik grafik untuk ke-12 itu. Oke, ini dia untuk masuk ke dalam drafting Waduh. phase. Masih di game yang pertama dan sudah. Geek Farm. Yap, yang tadinya gue kira memang Suyoi ini bisa menjadi tetap banlist ya. Yep. Dan didapatkan ternyata dan bahkan yang make ini Kairi. Yang sempat Om Mama mention bahwa Kairi adalah salah satu user yang cepat untuk adaptasi Ya. buat para assassin atau bahkan dengan fighter seperti ini. Seingat saya, Hah? dengan hero yang bisa melakukan dash, immobilize, atau bisa kayak apa namanya debuff, itu Kairi itu kuat banget. Jadi cocok banget nih Ini Steel. cocok banget, Kairi bisa dive in, dive out, dan kalau benar-benar dipakai Kairi dan Kairi sudah memaksimalkan dan optimal dengan gameplaynya, Ya. bahkan Kairi bisa untouchable dan bahkan dia tidak bisa ditumbangkan. Tapi sabar dulu nih, karena dari Geek pasti mereka udah prepare ketika Betul, mereka betul. melepas Leo-nya. Tapi dua jawaban pertamanya, ini karena Pupius dan juga Yip. Yap, kalau Yves-nya memang ini lagi masuk banget ya di meta yang sekarang. Ha-ha. Dengan real world manipulation untuk tim fight besarnya kadang-kadang mereka bisa pegang juga. Dan sekarang bahkan dari Povius yang masih bisa di cover dengan Matilda yang belum di-ban juga nih. Masih ada sebenarnya sekarang buat Matilda. Udah nggak di ban tapi nggak buru-buru di pick juga Om. Oke. Gue ngeliat ada satu pancingan nih yang dilakukan juga. Entah sama Geek, entah apa dari Onyx. Nah, pasalnya siapa yang bakal terpancing? Matilda ini menurutku tetap akan mahal. Loyi Matilda. Lois, spam Lois sekarang yang akan Lois. dilakukan sama Sans. Hylos yang masih fleksibel. Wow. Oke, ini sebenarnya ada Matilda yang bisa menjadi salah satu jawaban juga untuk Eve. Oke, Tapi nggak diambil ternyata. ya. Bukan salah satu pilihan, jadi mereka akan berusaha untuk menghindari real world manipulation dengan Glorious Pathway di sana. Atau ya main tabrak dari depan. Tapi menarik sih ketika ada Yip, mereka justru ambil, ya udah kita flanking aja lah dengan Luoyi, langsung sekalian ke bagian belakang. Cuma aku Yep. masih penasaran dengan tujuan high loss-nya sih Om. Highlight ya tadi, yang real world manipulation kalau dibuka mereka bisa kabur kan. Oh, buat Mereka escape bisa ya keluar, berarti escape ya. sana cepat, atau yang kedua, Heeh. mereka bisa mainin seperti yang dimainin Bigetron Alpha tadi. Diversion, Oh. ada di belakang, Heeh. Glorious Pathway buat kejar lawannya. Oke, menarik sih. Dan sekarang dari Geek, Kill the mereka ambil secure udah pasti untuk langsung ke arah Matilda. Kita Yap. lihat nih apa yang dipersiapin sebenarnya. Ya karena dengan adanya Matilda, Hah? Povius sangat aman. Ini akan menjadi salah satu hero yang menakutkan. Ya, Free untuk lompat di depan. in and out-nya mudah. Ya, outnya enak banget. Ditambah lagi kalau sekarang ya, terlalu banyak distraction terhadap seorang Pompeius. Mereka fokus ke Pompeius. Dengan sangat mudahnya Baloy akan netralisir itu semua. Dan Vincent masih menjadi pertanyaan. Masih ada Julian sebetulnya. Masih ada Julian, masih ada Alpha, yang baru Roger. saja di ban. Roger. Roger menurut aku kayaknya nggak wise untuk coba digunain di awal seperti ini. Tapi bisa. Head to head dengan Roger jungler. Soul-nya akan berat banget. Ya karena Alphanya udah di ban ya. Yes. Mau jawaban gimana lagi? Bane sekarang? masih ada Bane. Lumayan berat sih sebenarnya. Gue better Bane sih tapi daripada Julian karena 4 Magic menurutku bakal cukup bahaya. Yep. Tapi gue ngelihat dari pick Matilda untuk Big Time ya. Untuk Onyx seenggaknya Satu lagi ya, bagaimana Harit ini nggak masuk ke dalam ban list juga? Oh iya. karet. Ada Harit. Yang dimana memang diberikan untuk Geek Farm kalau diambil, ya besar kemungkinan Lunox bisa keluar. Ya sebenarnya karena meta assassin juga sih. Bisa gua dibalik rasa. ya. Bisa di press dari awal juga.
Tapi ngelihat dari 3 hero yang diambil sama Geek Fam, ini mereka siap banget team fight. Jelas mereka kayak 4 lawan 5 pun mereka gas masih onak nih. Auto, 4 lawan 5 banget ini di setting Om. Oke, sekarang dari Fnatic Onyx mereka langsung secure juga karena Beatrix satu. Beatrix, Franco. Franco Wah, juga gila. akan muncul. Dia akan main cepat loh. Oh. Mereka akan bermain, ini banyak banget. Pertama, front to back mereka bisa. Kedua main pick over mereka bisa. Cuma kondisi untuk bermain flanking apalagi. Mereka punya Suns dan makro dari Kiboy untuk bisa memberitahukan informasi, tolong terbangin saya ke sini. Itu bisa menjadi sebuah jawaban. Satu pick terakhir ya. Gue masih ngeliat Assassin sih, masih enak. Dia bisa makan Louis dari awal, dia bisa cari dari Beatrix. Tapi Oh. Alright. Oke. Dibalas dengan hero sustain ternyata Xbox jungler. Oke, sekarang waktunya untuk menentukan prediction dari Fnatic para Onyx. panelis. Fnatic Omomo, Onyx. Fnatic Onyx, OG. Gua- Aku agak bingung ya. Pilih satu, Fnatic. Fnatic Onyx, Lim. gue coba Geek dulu deh, gue pengen lihat Vincent dengan Xborg ya. Oke, so langsung saja ini dia untuk match yang kedua bersama casters yang bertugas Al dan Pak Pulung. Oke, terima kasih Dawat panelis dan draft pick. Sudah selesai. Match yang kedua di game yang pertama akan segera kita mulai. Begitu penuh Eldorado Dome. Para Sonic dan juga Geek Fam Unity telah memenuhi untuk bisa memberikan semangatnya. Betul, akan mengawal siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapa yang harus pulang tentunya. Tapi Geek Fam Unity dan Sonic ini luar biasa Pak. Oke, luar biasa rambainya. Tapi untuk hari ini kita mau mendengar bagaimana suara dari Eldorado. Jadi kalau begitu, Eldorado, mana suaranya? Terlihat dari arah belakang ya tentunya. Banyak bendera-bendera yang dikibarkan juga. Yap. Terlihat juga bagaimana kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka akan membawakan metode pick off dengan adanya suppress dari sosok Franco-nya Kiboy. Dan Beatrix, ini akan membuat harusnya Wait. ada babysit yang dilakukan. Namun last hit terhadap Scavenger Crab diambil oleh Cadera. Emang Membawa- kalau udah rezeki mah gak kemana Ul? Betul, ada yang ngatur. Tapi kalau ngeliat kita sekarang dari Vincent, emblem tank yang di bawah Trill. Untuk waktu yang lama karena first blood menjadi milik dari Kairi. Dan ini benar-benar membuat dari Baloiski gak bisa lebih agresif lagi sih. Ditabrak balik dan sekarang Dan race-nya masih berhasil kabur tapi tidak dengan turtle yang berhasil diamankan oleh Geek Fam. tapi setidaknya gak ada kerugian lebih lagi ya. Tapi purple buff yang bakal Wah. jadi target. Oke, cepat banget pergerakan dimiliki oleh Kairi, namun mereka mencoba untuk bisa mengajar ke tempat yang lain di mana Kiboy-nya satu terakhir dan Kiboy menjadi korban pula. Tapi purple buff yang ditukar juga sih sebenarnya. Rotasi cepat yang dilakukan oleh Fnatic Onyx dengan diversion play dari Suns. Ini yang ngebuat akhirnya dari Fnatic Onyx setidaknya bisa mendapatkan bayaran-bayaran. Dan ini talent prediction. Kembali Pak Pulung versus everybody. Yap. Seperti biasa. Ingat loh Pulung ini di kampung orang. Waduh, saya jauh dari rumah ini ya. Pulung Bentar emang dulu. anti Onyx. Masih sampai Bandung lagunya Pak. Masih ada, sampai Masih. sini lagunya. Sampai sini Pak Pulung anti Onyx. Oke. Dan sekarang pertempuran yang harusnya kita lihat lagi ya. Masih belum tercipta di mana beberapa playernya sekarang. Vincent dan juga Kairi sudah bertemu di area river. Yap, levelnya lebih unggul sih ya Kairi kali ini. Bakal coba untuk dikejar perlahan. Tapi ada diversion play harusnya. Yap, perpindah tempat, Aboy sudah mengetahui dan sekarang waktunya untuk bisa membalikkan keadaan. Ada Spear of Destruction tadi udah mulai connect pula di mana Kairinya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Last Insanity dikeluarkan dan Reza mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan satu keluar Spadway. Aboy, satu terakhirnya, Aboy masih berhasil bertahan tapi Veldora hadir guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Wah ini ngeri banget sih dari diversion play-nya. Tapi antisipasi yang dilakukan sama Geek Fam juga cukup bagus. Apalagi yang kena tadi di depan adalah Vincent dan Baloiski. Vincent masih punya Last Insanity. Sementara di area bottom lane pressure yang dilakukan oleh cewek terhadap Cadera ini tiada henti loh. Bermain dengan adanya Renner, dipegang, dicicil dan bahkan ada freeze minion yang telah dilakukan. Sehingga kali ini tanpa adanya informasi dan ini minimnya yang bisa buka vision. Sampai akhirnya dari Cadera pun harus bermain aman dalam memeluk turret. Yap.
Tapi setidaknya untuk kali ini ya, wave minion kembali harusnya bisa didapatkan oleh Cadera. Sementara di tempat yang berbeda, Turtle sudah hadir. Oke. Setupnya telah akan dilakukan juga ya. Sebenarnya Kairi yang bakal coba untuk Wait. memegang. Coba lihat, ada perpindahan kah? Dan benar saja Vincent masih berhasil kabur. Dan sekarang waktunya kita akan seperti apa lagi setupnya. Karena apa? Karena resnya menjadi orang terdepan, tapi Turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Kairi. Coba lihat resnya mengucir karena beberapa player. Circling Eagle dikeluarkan pula di tempat yang lain. Ada satu bloodline diaktifkan pula di mana Veldoranya. Ditarik lagi Veldora. Tidak bisa kemana-mana. Memang tidak bisa kemana-mana. Kena Iron Hook lagi dan lagi. Retribution is on point tapi thanks to Res. Dia yang membuktikan bahwa akhirnya dia layak. Dia membantu juga untuk bagaimana zoning out yang dilakukan oleh Baloyski. Baloyski dikepung masa game ini selesailah sudah. Cadera. Ada perpindahan dari Cadera. Cadera mendapatkan Sans. Yap, tertancap dengan ada Fnatic Onyx atas penjagaan yang dilakukan. Retribution terdengar. Waduh, ditembak jarak dekat kayak begitu tuh. Renner Rapati dari cewek. Depan muka ya. Langsung. Tapi belum ada turret lagi nih yang dimiliki sama Fnatic Onyx. Setidaknya ada space tadi yang bisa diambil oleh Cadera untuk push ke dalam satu buah outer bottom turret. Tuh gak terlalu jauh. Masih ada kesempatan pasti untuk di fam mereka membalikan keadaan. Apalagi bermain Kating. Bermain adanya dengan support sistem seperti Baloyski ini bakal jadi satu buah kekuatan harusnya. Yap, berhasil tadi menarik. Hey, ada circling eagle tadi dan rantainya Muter. tidak sepanjang itu. Rantainya ikut muter ya. Ikut muter yang kebelit Franco-nya sendiri. Lah iya bisa juga ya. Bener, make sense. Tapi kembali ya, pressure dari Kibo ini gak berhenti-henti loh. Dia bahkan gak cuman ngancang-ngancang dari Iron Hook aja, dia muncul aja. Ini udah bikin overthinking. Yap. Ini di bawah sendiri cewek ya, mencoba untuk bisa menghantarkan lagi wave minionnya. Udah ada satu wave minion yang masuk ke area dalam. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu outer yang ada di bagian bawah. Tapi Res numpang lewat. Resnya bisa selamat karena tempat yang lain ada Kairi yang berhasil untuk bisa mendekat. Tapi ternyata dua player di bagian bawah. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for Maniac. Bisakah didapatkan tapi tidak untuk kali ini. Itu dia combo Duality dan Bennett Rage. Langsung instant triple kill. Tertariklah sudah dan sekarang Aboy yang jadi korbannya. Instant triple kill. Kali ini 4 pemain in total yang hilang dari Geek Fam. Nyisakan Vincent sendirian. Dan apa boleh buat, Vincent pun harus dipaksa mundur. Yap, hanya Vincent sendirian. Berada di area dari Turtle yang ketiga. Veldora hadir, Baloy hadir. Oke, hanya untuk bisa mengusir mundur saja. Dan sepertinya Fnatic Onyx pun gak mau maksa untuk langsung eksekusi terhadap Turtle-nya. Dia coba untuk dipegang, diulur lagi. Karena Res kali ini yang ditugaskan untuk menjadi garda terdepan dari Fnatic Onyx. Yap, mereka masih berkumpul, belum ada satu inisiasi yang begitu berarti. Tapi sepertinya mereka dipanggil untuk mundur oleh Baloy. Karena cukup beresiko pastinya ya untuk bisa melakukan kontes. Apalagi dalam keadaan Vincent-nya juga lagi under level. Dan terlihat sekarang hero-hero scaling nih ya. Tentunya untuk Xbox-nya juga dipaksa. Hei, gangguan lagi ya. Ngilu ya. Ngilu banget sih itu. Tapi ini Res benar-benar kayak udah mulai susah juga sih untuk bisa ditumbangkan. Terbang tuh tadi, oke Cadera. Ada Abyss Walker tadi masih membuat dirinya berselamat. Tapi sakit banget damage yang dihasilkan oleh Sans. Itu dia. Dispersion, rotation, duality combo. Dan bahkan ditabrak. Ada sandwich sepertinya yang memang sudah terjadi. Coba lihat resnya. Terjebak di dalam reward manipulation. Bahkan sekarang Last Insanity langsung dikeluarkan walaupun ada Revitalize. Tapi sepertinya tidak sanggup untuk bisa menampung damage yang dihasilkan. Dan itu combo area of effect yang cukup mengerikan sih. Duality, Bennett Rage. Yang pertama berhasil dan sekarang untuk bisa langsung di combo juga karena Aboy beringat di belakang. Ditarik di depan mata kayak begitu dan sekarang Vincent, hey, tidak ada Vinagarbo di dalam tubuhnya dan sekarang cewek mencoba untuk bisa maju dengan satu flicker dan berhasil mendapatkan ke arah Vincent. Wow, flicker agresif, Vincent-nya tumbang untuk pertama kalinya. 6 point kill yang ditabung oleh cewek. Ini benar-benar menjadi sosok eksekutor dengan bermodalkan Hunter Strike, Blade of Despair dan juga Malefic Roar, Penetration, Physical Damage. Ini bahkan kayaknya Veldora pun bisa bocor secara cepat sih. Harusnya bocor ya dengan penetrasi kayak begini, siapa yang bisa tahan Ul? Karena masalahnya juga defensif untuk physikalnya nggak terlalu maksimum ya. Hanya ada Brute Force, ada Thunderbelt aja. Belum cukup nih untuk bisa menampung bagaimana damage dari cewek yang sudah akan semakin snowball. Dan Kairi kebetulan sekarang udah level 14. Terpaut 2 level di atas Vincent. Yap, outer turret mid harusnya berhasil ditumbangkan dan benar saja. Sudah berhasil dirubuhkan pula.
Dan Cadera tertinggal dari sisi gol sangat jauh loh. Ya ini under banget sih karena memang kayaknya jadi serba salah. Baloinskinya mau coba untuk bantuin Vincent yang memang dari tadi diganggu. Mau coba untuk bantuin Cadera karena cukup sulit. Dari tadi cewek ada Keyboy. Wah, tertarik untuk kali ini, coba lihat. Dengan ada Vira Garmor tadi berhasil dihancurkan di mana Vincentnya pun masih ada kesempatan untuk bisa menghancurkan. Tapi Vincentnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Namun untuk sekarang terlihat lagi ada pergerakan dari Suns. Real War Man Blast langsung dikeluarkan dan mereka berpindah tempat dengan sangat cepat di kemampuan. Pemain-pemain dari Geek benar-benar disikat. Diversion. Mengerikan. Hey, hampir saja. Kita yang teriak ya. Betul, Agak- jantung udah mulai nggak sehat nih ngeliatnya begini nih. Bener, tapi Fnatic Onyx mereka benar-benar memberikan pressure yang begitu besar terhadap Geek Fam. Gimana cara mereka mengeksploit Nah. semuanya. Udah keluar nih. Dan akhirnya Ini dia. gila Sun is back. Di saat recall kembali berarti kekuatan mereka sepenuhnya sudah utuh nih guys. Masa prime. Wow. Let's see. Karena ngelihat dari Res juga dia udah bener-bener catch up sih. Dia tahu job desk-nya apa, dia tahu power hero-nya di mana. Dan dari tadi berjalan dengan sesuai rencana, Res selalu berada di depan, dia selalu bisa memisahkan kawanan-kawanan dari Geek Fam. Sampai akhirnya sekarang Trilane push akan diusahakan oleh Fnatic Onyx. Inner turret di arah tengah akan segera dihancurkan dan base turretnya terekspos di menit yang ke-11. Yap, tidak ada pasif lagi. Namun sekarang Lordnya sudah bergerak cukup dekat Resnya. Mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi mereka masih bisa menahan Lord agar tidak bisa masuk jauh lebih dalam. Yap, masih bisa ditahan perlahan juga. Sebenarnya kalau bicara tentang high ground, Geek Fam cukup kuat, mereka punya heal. Mereka punya expose juga. Tapi gempuran demi gempuran gak berhenti ini karena dari gold yang dipegang oleh Fnatic Onyx. Dan Geek Fam tinggal menunggu gimana caranya mereka bisa nge-punish apa yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan sejauh ini belum ada misplay yang benar-benar besar dari Fnatic Onyx. Nah, kan Sunsnya mulai tuh. Gak apa-apa, terus Suns. Mulai. Nah ini dia. Terus sampai setengah 11 lo kayak gitu gue tungguin nih, ayo. Enggak dong, Pak. Jangan. Dan Keyboy udah punya fleeting time sekarang. Yap, oke. Ada Glorious Pathway dikeluarkan pula. Last Insanity, ada Real War Manipulation dan damage-nya. Benar-benar berganda waktunya sekarang pemain-pemain dari Geek bisa membalaskan keadaan di mana Spirit of Destruction dan Connect. Ceweknya berhasil dihancurkan, tertinggal sendirian. Dan Kairi menjadi korban hanya menciptakan Suns sendirian saja. Dan itu dia, Geek Fam yang akhirnya punya momentum memanfaatkan dengan adanya Fnatic Onyx yang maksa ditegar dan bahkan kali ini Suns dipaksa untuk mundur lagi, dibalaskan inner turret yang hancur. Wah, sakit banget damage-nya tapi Suns. Bisakah dia bertahan? Bisakah dia baik? Dan masih ada flicker lagi tapi mereka sepertinya masih ingin lebih untuk bisa menghancurkan dan benar saja satu best star dari Amit rusak. Dan Suns menjadi Suns penyelamat dengan mempertahankan base mereka. Waduh. Oke. Oke, ada perpindahan tempat tapi tidak ada siapapun. Karena memang dari Geek Fam mereka juga memilih untuk disiplin pukul mundur dan itu dia Fear of Destruction. Yang bahkan bukan cuma sekedar untuk bisa berpindah tempat, sambil buka vision. Dan itu ada menjadi informasi yang cukup mahal juga, apalagi Cadera. Ini Trinity attack speed-nya udah mulai selesai, walaupun perbandingan sama cewek nih. Udah hampir full item, ya, tinggal ganti sepatu aja mungkin nanti terakhir. Karena udah ada Heptasis juga, bahkan Wind of Nature. Dan kita lihat bagaimana Enchanted Talisman menjadi modal, bagaimana Suns-nya pula bisa melakukan combo terus-menerus, mananya terjaga. Dan Blood Wings yang ngebuat dirinya pun sulit untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Yap, tapi udah terlihat ya kalau Geek emang masih bisa loh untuk ngebalikin keadaan. Bisa, Masih bisa. sangat. Kombinasi area yang begitu sakit loh. Reward Manipulation, dikeluarkan Last Insanity lagi, Pershing Shot yang bisa dihasilkan oleh Moskov, semuanya benar-benar bersatu padu tadi. Tadi kan ketarik baterai di dalam satu buah Real Manipulation kan? Yap. Itu titiknya. Dan harusnya Geek bisa memanfaatkan hal itu lagi. Oke, Res tertancap langsung di area dinding. Bisakah mereka untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Res dengan satu lagi. Revitalism memang sudah dibuka. Tidak bisa kali ini Res bertahan. Ya karena kebetulan dari Abonya juga ada satu buah Wishing Lantern tadi. Yang kebuat dari Res ini bakal bisa dilumat juga nih. Apalagi Vincent, dia punya poke through damage yang begitu mengerikan. Walaupun Cadera belum punya point kill, tapi setidaknya attack speed dia, Demon Hunter Sword itu menjadi satu buah kunci untuk melumat siapapun yang ada di depan. Hampir saja tadi bisa menarik arah satu player, tapi Cadera terus-terusan memupuk goldnya untuk bisa mendompleng lagi perolehan dari item yang dia milikin.
Mereka mempercepat proses untuk bisa mendapatkan lagi Karalot tersebut. Tapi masih ada satu keluaran tadi yang memang sudah dikeluarkan pula. Ada gangguan dari Veldor tapi Cadera itu berbeda berhasil langsung dikorbankan. Dan sekarang ada perpindahan tempat lagi. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Dan sekarang satu persatu pemain dari Geek benar-benar dihilangkan. Oh, Vincent ya bakal coba untuk dikejar Kairi. Dan Kairi satu terakhirnya hampir saja. Hampir saja. Hampir, tapi Lord sepertinya bukan jawaban untuk Fnatic Onyx. Mereka bakal bawa satu wave di arah tengah menuju ke base turret dari Geek Fam. Yang terdekat, Cadera dan juga Paloiski, mereka akan hadir. Lassi Sanity mencoba untuk bisa membakar karena satu wave minion, tapi untungnya masih ada wave minion dihasilkan oleh beberapa pemain dari Geek ataupun base dari Geek itu sendiri. Paloiski hadir, bahkan sekarang Cadera hadir, dan rekan-rekannya mungkin akan hadir juga sesaat lagi. Oke, dan ternyata gak bisa dipaksa dan diversion untuk mundur. Memilih untuk secure saja terhadap Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Pressure lagi-lagi dipegang kali ini oleh Fnatic Onyx. Dan kita akan melihat Lordnya dikawal, defensif seperti apa yang akan dibawakan oleh Geek Fam. Mengandalkan Aboy, mengandalkan juga untuk Vincent. Karena dalam 13 detik Vincent akan hadir kembali. Yap, Kairi ganteng-ganteng kodamnya horor juga ya. Kayak Waduh. begitu tadi. Ini kan kodamnya Susano ya. Kalau lu kodamnya Susanto. Hai, susah. Yap, kita lihat Kiboy berhasilkan menarik karena satu player tapi masih gagal sejauh ini. Lord akan masuk lewat tengah, wave minion atas dan bawah. Mereka pun akan bersilaturahmi juga. Vincent menjadi orang terdepan tapi impact yang dihasilkan oleh Sun benar-benar meyakinkan. Dan juga sekarang dengan ada satu lagi plot yang udah dihasilkan pula. Kiboy belum terlalu maksimal, mereka masih berhasil bertahan untuk bisa membalikkan keadaan kah? Dengan satu real one langsung dikeluarkan pula. Dengan satu lagi tadi ada Winter Crown dan restnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Speed of Destruction sekarang pun sudah hadir. Mereka siap untuk bisa mengatakan damage dan Paloiski berhasil langsung dihilangkan. Tapi Kiboy merasakan hal yang sama. Cadera, ada WO di dalam tubuhnya dan Cadera masih berhasil kabur lagi dengan Abyss Walker. Dan tidak semudah itu untuk menembus high ground dari Geek Fam. Geek Fam masih bisa bertahan dan bahkan Cadera menunjukkan bagaimana kelasnya Spear of Destruction yang berkali-kali mengenai target. Dan bahkan cewek dibikin harus mundur walaupun memang nggak bisa ter-shutdown. Tapi setidaknya ini membuat dari Fnatic Onyx akan mengendorkan kembali nih serangan milik mereka. Dan Geek Fam, mereka masih punya PR untuk bisa menghancurkan inner turret di arah atas dan juga bawah sekarang. Bermain team fight, bermain stake berlima, itu bakal jadi kunci. Tapi permasalahannya adalah siapa yang nanti akan bisa membuka vision terhadap diversion kejutan yang selalu bisa dimainkan oleh Suns. Dan jangan lupakan, Suns sekarang udah punya Winter Crown. Itu dia yang membuat harusnya dirinya pun akan semakin sulit lagi di pick off. Yap. Tapi setidaknya dengan kalah dari wave minion atas, bawah, dan tengah ya. Mau tidak mau mereka pun jadi harus lebih sangat-sangat luar biasa bagi Fnatic Onyx. Mereka bisa manfaatkan itu semua dan sekarang mereka pun masih tetap akan menguasai area defensif dari Geek. Iya, nah ini dia recall udah mulai lagi kelihatan ya. Mode playoff kayaknya memang berbeda nih dari kedua belah tim. Weh, Dapat loh ya dari Evil Queller satu serangan jarak jauh yang di hold. Ngebuat satu buah orange buff bahkan bisa diambil tanpa adanya retribution yang tertrigger dari Kairi. panah kayak begitu. Kaget. Yang satu narik tadi, yang satu mana. Banyak banget gangguan, kesian ini mah. Udah terlalu besar juga sekarang gap yang terjadi. Di menit yang ke-18 walaupun sebenarnya Geek Fam ya itu high ground mereka cukup kuat. Jadi cukup sulit pasti untuk bisa dibendung oleh Fnatic Onyx dan ya Geek Fam kayaknya harus main sabar dulu sih. Mereka harus mencari bagaimana celah untuk bisa memanfaatkan apa yang dilakukan sama Fnatic Onyx kayak tadi. Itu kan tadi udah bagus banget kan? Hampir bisa one straight push tapi memang masih belum berhasil. Yap, dan tanpa terasa kita sudah hampir masuk ke menit 19. Yap, dan ini akan menjadi Lord yang ter-evolve. Akan semakin besar lagi dan akan semakin kuat lagi. Dan tertariklah sudah. Ada satu peluang yang langsung dihasilkan tadi dan juga di bagian belakang dengan Venom Rage. Sakit banget damage yang dihasilkan namun sekarang Sun hampir saja menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dengan konsil yang udah langsung dikeluarkan. Iron Hook tadi langsung terlihat juga tapi tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik. Yap, dan cewek sudah hadir kembali pastinya untuk bisa mencicil keberadaan dari Lord
yang sebenarnya secara quantity ini 5 versus 4. Fnatic Onyx masih kesulitan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya karena poke damage dari Geekfam terlalu besar. Dan ini dia waktunya untuk mereka bisa menyerang. Dengan Glorious Pathway tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang Moskopnya hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan dan juga damage begitu menyakitkan. Tapi masih ada satu Winter Crown. Langsung dipanggil begitu saja. Vincent yang masih mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi Kairi menghancurkan Immortal yang ada di dalam tubuh dari Vincent. Dan betapa kuatnya Res di depan. Winter Crown revitalize dan bahkan Res tidak bisa ditumbangkan kali ini. Fnatic Onyx mereka telah men-trigger berbagai macam research tadi dari Geekfam. Dan harusnya ini akan membuat dari Fnatic Onyx bisa eksekusi Lord tanpa adanya gangguan karena Glorious Pathway telah dibentangkan. Mereka ingin maju sepertinya. What? Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play. Tapi satu hit terakhirnya bahkan Winter Crown tadi ada di dalam tubuh Veldora. Oke. Dan ternyata upaya dari Geekfam yang cukup beresiko sebenarnya. Dia coba untuk tabrak balik. Mungkin daripada nggak dapetin pertukaran sama sekali. Tapi upaya tersebut nampaknya cukup gagal. Dan membuat dari Fnatic Onyx mereka utuh dengan kelima pemain mereka. Yang akan mengawal hadirnya Lord di arah tengah. Aboy, Vincent ini akan menjadi kunci begitupun Cadera. Untuk bagaimana mempertahankan high ground defense mereka. Yap, itu dia. 36.228 poin. Kankah ini bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Kenapa? Karena sekarang dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Bloodhound pun udah lihat di area tersebut. Dengan Bernard sebagai belakang udah langsung dikeluarkan pula. Ada Balas menjadi korban di dalam putar tersebut. Bahkan Vincent tidak kuat untuk menerima damage begitu mematikan. Dan Veldora menyusul rekan-rekannya. Menyisakan 2 player saja. Tapi damage dihasilkan oleh Kairi begitu menyakitkan hingga membuat satu base utama mereka tidak terpegang dan dihancurkan oleh Fnatic Onyx. Fnatic Onyx bangkit. Mereka membuktikan mode playoff Yap. yang begitu luar biasa. Ternyata bermain agresif, rotasi cepat yang mereka bawakan membuat dari Geekfam cukup sulit untuk berkutik. Dan kali ini apakah akan menjadi satu buah Cinderella story dari babak play-in karena dengan debut mereka kali ini hasilnya cukup memukau. Ini luar biasa ya. Gimana lagi tadi Res yang menjadi satu sandbag yang emang membuka keseluruhan jalan. Apabila mungkin setup dari pick-off yang dilakukan oleh Kiboy tidak berjalan, mereka akan main kasar aja. Benar. Mereka akan tabrak aja. Dan Res menjadi orang terdepan. Res. Awalnya banyak yang mempertanyakan bagaimana Res masuk ke deretan line up dari Fnatic Onyx. Tapi di saat ini Res membuktikan bahwa dia layak dan mampu memenuhi ekspektasi